Pemuda masjid dari Kita dari Masjid Rawat Terate. Oh, Masjid Rawat Terate, siap. Alhamdulillah Ada primus ini. Dia musola. Iya. Kan masih. Tadi kita habis sahur underut, Set. Iya. Habis sahur underut. Tadi ngikut kayak pemuda-pemuda waktu Ramadan ikut biar ikut tren gitu. Jangan sahur di jalan, nanti ditabrak. Iya betul. itu Set. Tadi Harus kita pinggir lihat jalan. di samping jalan, Iya. itu ada yang ngampar tikar, dia makan di sana. Lauknya, Set. Sushi salmon. Oh, si Susi lagi sahur di situ. Bukan. Lauk salmon, ada sushi, ada salmon. Kita apa? Kita Kita nasi bungkus Masya Allah. pakai gorengan buka kemarin. Kita namain makanan ini nasi bungkus survival. Survival. Bagaimana Kita hanya bisa beli lauk pauk, tapi kita tidak bisa beli nikmat makan. Kita hanya bisa beli kasur, tapi kita nggak bisa beli tidur. Nah, jadi anak-anak muda yang istiqomah ini luar biasa. Oke. Kita doakan pemimpin masa depan. Amin. Tapi ngeliat salmon sirik nggak tadi? Di hati dia, Set. Di hati dia. Sirik dikit-dikit lah. Itu Ustaz. Jangan Kita pasti semua juga ngerasain lah yang kayak gitu kan. Kadang-kadang ngelewat pengen kita abaikan tapi nyangkut tuh Ustaz di hati itu. Nyangkut itu. Kita makan gorengan kemarin, ini makan salmon kan? Gimana Tat, cara mengatasi hal-hal yang demikian? Iya, Tat? melatih hati Tat, supaya sampai ke level ridho lah. Nah, itu. Betul. Yang ngasih gorengan itu Allah. Yang ngasih salmon Allah. Apakah mungkin rezeki ketukar? Enggak. Tapi rasa beda, Tat. cara nikmatin? Oh, cara nikmatin. Ketika orang makan gorengan dengan makan salmon, dia tidak melihat lagi gorengan dan salmonnya, tapi yang dia lihat siapa yang memberikan. Ada 3 orang pergi ke istana raja, pulang-pulang dapat pena. Ya. Kata yang satu ngomong, ya alhamdulillah lah dapat pena daripada nggak bisa nulis. Kata yang satu, ya untuk apa dapat pena? Banyak di sana. Kata yang satu, aku bukan ngelihat penanya, tapi siapa yang memberikan. Orang yang sudah sampai pada hakikat, bukan pada mazahir, pada kenyataan, tapi pada siapa yang memberikan senang dan susah, Allah. Yang memberikan lapang dan sempit, Allah. Ya. Yang memberikan gorengan dan salmon juga Allah. Ustadz ngomong begitu kan karena nggak mengalami. Kalau pas ngalami, na'udzubillah yang satu, alhamdulillah yang satu. Jadi sebenarnya kita ini baru berusaha menuju ridha Allah. Ya. Setelah kita berusaha berikhtiar, akhirnya kita sampai pada apa yang kita terima, maka pada saat menerima itu kita hanya bisa pada maqam level ridha. Makanya sebelum matahari terbit, zikir kita adalah raditu billahi rabba. Aku ridha menerima Allah dan apa yang diberikan Allah kepadaku setelah usaha, ikhtiar, doa. Setelah itu kita ridha. Ridha itu sudah jadi bahasa Indonesia. Rela menerima keputusan Allah. Bahwa ketika saya bagi-bagi ini, ada yang dapat anggur, ada yang dapat apel, ada yang dapat pisang, ada yang dapat jeruk. Komplain. Saya maunya yang manis, kenapa saya dikasih jeruk? Belum ridho. Kalau sudah ridho, apapun yang Ustadz kasih saya terima. Saya nggak ngelihat buahnya, tapi saya ngelihat ini dari Ustadz. So sweet. Itu baru sahur padahal tuh. Cuma kita kan nggak tahu itu gorengan juga gorengan salmon. Itu ya. Nih rasa salmon. Gitu. Ustaz, ini kita kadang suka ditanya nih sama keluarga, apalagi yang pasangan-pasangan ini belum nikah gitu. Kamu kapan nikah? Akhirnya cemas. Terus di saat udah nikah, kamu kapan punya anak? Kapan nenek mau gendong cucu? Nah, itu kecemasan yang seperti itu, cara nanggapin keluarga gimana, Ustaz? Orang yang bertanya kapan nikah, orang tua-tua dulu selalu 4 ini dinisbatkan kepada Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Langkah, kapan pergi, rezeki, pertemuan, jodoh, maut, kematian, milik Allah. Jadi orang yang nanya kapan nikah itu sama dengan nanya kapan mati. Oh, jadi yang nanya itu kita balas tanya itu ke dia gitu. Kita balas. Lah kalau orang tua yang nanya gimana itu? Jadi saya sampai hari ini belum pernah nanya kawan, sahabat, jamaah, kau kapan nikah? Enggak. Kalau kita memang serius mau bantu dia, waktu 4 mata kita nanya.
kau masih ada selera ngelihat perempuan. Oh gitu ya Ustaz? Iya, mana tahu dia udah nggak ada selera lagi. Belok gitu ya, Tat? Iya. Kalau kata dia, iya. Siapa yang kau lihat cantik? Oh ada. Maka kita pinangkan dia dengan bismillah. Masya Allah. Nah, dengan itu kita sedang menolong saudara kita. Kita berikan nasihat di ngaji. Sebenarnya kita tidak bisa menghilangkan rasa cemas itu. Kita hanya bisa mengalihkannya. Saya bisa menghilangkan pandangan saya. Ya. Ya. Saya bisa membuat tangan saya stop untuk bergerak. Saya bisa untuk menghentikan kaki saya. Tapi saya tidak bisa menghentikan pikiran saya. Ya. Saya hanya bisa mengalihkan. Ya. Makanya orang berusaha untuk mengalihkan pikiran. Amati nafas Anda. Tarik ke dalam. Itu yang bisa kita kontrol. Tarik ke dalam. Hembus. Sebenarnya sedang mengalihkan konsentrasi. Itu yang apa? Iya. Teknik hipno ya. Betul. Mengalihkan konsentrasi. Makanya ketika orang membaca Al-Quran, dia sedang mengalihkan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ya. Mengalihkan. Subhanallah walhamdulillah. Mengalihkan konsentrasi. Oh, iya. Di saat sedang fokus dengar kultum menjelang tarawih ceramah, mengalihkan konsentrasi. Oke. Ustadz, ini ngomong-ngomong soal mengalihkan, kita sudah teralihkan sama azan subuh yang sudah berkumandang nih, Tat. Iya. Jadi kita harus izin dulu nih. Apalagi pemuda masjid mana tadi? Rawat Rawat Rate. Ya, Rate. udah siap-siap nih, kita harus pamit dulu, Ustadz. Jadi kita semua nih pamit iya dulu. dong, Izin. saya- Boleh, Ayo, boleh. ayo, ayo. Selfie ya, Tat, Kita sekalian. punya Izin. tradisi. Kita Kita berdiri. pamit dulu, Ustadz. Kita berdiri. Siap. Kita berdiri. Boleh. Terima kasih banyak Ustaz. Saya Iya. ngelewatin sebentar, izin, mohon maaf. Ya, kita selfie dulu yuk. Barakallah, barakallah. Cetak ya. Ya, izin ya, Tat. Antum di pojok. Kelihatan nggak Mas ya? Oke, kita selfie, Bagian Tat. gue yang banyak ya, Pak. Oh iya boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3.